aku mau OTW ke Joang 45. Jadi kita dari stasiun Gondangdia ke Joang 45 itu jalan kaki karena di Google Maps itu rutenya sekitar 10 menit. Demi Bumi Pertiwi, kami berjanji. Ini tuh sekitar jam 11 kurang dan ini tuh panas banget. Tapi kita milih jalan karena supaya hemat kendaraan. Panas banget guys. Tapi kalau jalan gak lepas. Di sini ada patung. Aku nggak tahu itu patung apa. Tapi ya udah. Nah, ini kita udah mau sampai Joang 45 dan bahkan udah di depan mata kita. Mana? Joang, itu dia. Halo guys, jadi kita udah nyebrang dan sekarang kita udah di gedung Joang 45. Mentari pagi telah bersinar, siapkan diri untuk aktivitas hari. Aku lagi nunggu teman-teman aku videoin ini. Walau hidup harus sendiri. Jadi setelah kita videoin depan dari Museum Joang 45, nanti kita bakalan masuk ke dalam. Sekarang kita sampai di Joang 45 itu sekitar jam 11 pas. Cuma kita belum tahu untuk masuk ke Joang 45 ini kita bayar atau gimana. Dan ini aku sekarang mau masuk ke dalam museumnya. Kita udah masuk ke dalam gerbang. Nah, jadi museumnya itu tutup sekitar di jam 3 sore. Jadi dibuka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ini ada Pak Satpam yang nganterin kita buat ke Joang 45. Semua pengorbanan telah kita lakukan, belajar setiap. Nah, ini kita lagi beli tiket ya guys. Halo guys, dan ini aku udah beli tiket masuknya. Untuk beli tiket masuk tuh ada di sini dan harga tiketnya itu sekitar Rp5.000. Nah, jadi tadi habis beli tiket masuk, aku dapat kayak semacam brosur mengenai kota Joang 45 ini. Tuh, di sini juga ada harga tiket masuknya. Nah, ini aku mau mulai masuk ke Joang 45-nya. Ini aku naik tangganya dulu. Oke. Ini baru mau masuk ke pintunya nih guys. Tuh. Mengukir sejarah lewat karya kita demi kemajuan bangsa. Terus semangat, terus berjuang, tak pernah lelah. Kita di sini demi harapan. Oke, jadi karena panas banget, akhirnya aku buka masker dan sekarang udah sekitar jam 11:30. Terus aku mau langsung masuk ke dalam museum Joang 45 ini. Oke guys, dan di sini udah masuk ke area dalamnya. Dan di sini ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sini ada banyak pahlawan-pahlawan lainnya tuh. Nah guys, jadi ini awal masuk sebelum ke ruangan ini nih. Di sini ada penjelasan Menteng 31 itu tempat pendidikan politik kebangsaan. Ada banyak tokonya, ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan lain sebagainya gitu guys. Oke guys, jadi di sini aku udah di dalam kayak satu ruangan gitu, dimana ini ada alur cerita dari Joang 45 ini. Nah, awal masuk sini ini adalah salah satu bagaimana peristiwa tentang Joang 45 ini terjadi. Yang pertama itu ada pada masa penjajahan Belanda, di mana ini diceritakan tentang Belanda pada tahun 1930-an. Di sini tuh ada pada masa pendudukan Jepang. Ini udah masuk ke kependudukan Jepang.
Jepang pada tahun 1942. Di sini lanjut ke pada masa kemerdekaan, di mana ini salah satu proklamasi kemerdekaan, dan di sini ada salah satu tokoh pada dunia. Ayo kita dan di sini adalah penjelasan mengenai tempat merancang berbagai aksi. dan bela negara. Apa ya, kayak semacam bentuk peninggalan gitu dari Khairul Saleh selaku ketua dari Benteng Pemuda 31. Aku mau lanjut ke dalam museumnya lagi, di ruangan sebelahnya. Harus Di kita sini ada kayak semacam miniatur bangsa dan negara. miniatur tentang upacara setelah pembacaan teks proklamasi. Nah, di sini tuh ada kayak kendaraan-kendaraan zaman dulu. Aku lupa namanya apa. Di sini ada lukisan dari Insinyur Soekarno, dan di sini ada, di depan aku ada bentuk peninggalan-peninggalan. Nih, ini mobil-mobil yang tadi aku maksud, dan ini tuh ada miniaturnya nih guys. Tuh, ini miniatur setelah miniatur upacara setelah pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nih, tuh. Jadi kayak gini kondisi saat itu setelah Indonesia membacakan teks proklamasi. Dan ini lukisan Soekarno-nya. Nih, ini adalah salah satu lukisan dari pertempuran di Jawa Timur antara tentara Republik dan tentara Belanda. Nih, wow, kayak konsepnya tuh kayak abstrak, tapi benar-benar kelihatan jelas gimana hancurnya Indonesia saat itu. Terus di sini tuh ada sejarah tentang Soekarno. Tuh, Soekarno sama Muhammad Hatta. Nah, ini adalah sosok Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Nah, jadi di mana dia semakin dikenal sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia. Di sini ada sejarah singkatnya. Dan di sini ada salah satu peninggalan dari mereka atau dari Soekarno. Ini bentuk peninggalan-peninggalan dari mereka. Harus kita syukuri selalu. Dan ini adalah salah satu lukisan lagi, dan di bawahnya itu adalah memorable dari Haji Soeharto, yang dimana dokter pribadi dari Soekarno. Tuh guys, Ayo kita selalu bersama-sama. dan ini adalah buku mengenai Haji Soeharto. Dan selanjutnya itu aku mau masuk ke ruangan selanjutnya. Dan di sebelah sini itu ada rute perang gerilya yang dimana dipimpin oleh panglima besar kita, yaitu Jenderal Sudirman. Di sini juga ada cerita tentang Jenderal Sudirman ini. Nanti aku tunjukin. Nah, jadi ini adalah salah satu foto tentang Jenderal Sudirman ini lagi diangkat di tanduk. Dan ini adalah sosok Jenderal Sudirman yang dimana panglima besar kita yang wafat pada tahun sekitar 1950-an. Nah, di sini tuh ada tentang atribut-atribut yang digunakan oleh tentara pada zaman dulu. Dan di sini ada bukti foto-fotonya. Tanggal 17 Agustus itulah. Dan di sini ada salah satu memorable lagi. Dan ini adalah salah satu dokumentasi dari gencatan senjata pasca persetujuan Renville. Ini salah satu bukti dokumentasinya guys. Nah, dokumentasi yang tadi aku bilang ini adalah salah satu dokumentasi mengenai ketika
Jogja diserang oleh payung Belanda. Dan ini cerita inilah disebut dengan Perang Agresi Militer II. Dan setelah itu di bagian sini tuh ada tentang di sini ada dokumentasi mengenai dari pertempuran Laut Jawa. Ini bentuk dokumentasinya, guys. Nah, yang di sebelah sini tuh ada bentuk dokumentasi dari Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tahun 1942. Dan ini adalah dokumentasi dari perang gerilya. Dan ini salah satu bentuk memorable lagi, guys. Di sini itu ada patung Soekarni dan patung Trimutri. Nah, ini salah satu bentuk sejarah-sejarahnya lagi. Yang pertama ini ada perundingan Linggajati. Di sini ada pendatangan persetujuan Linggajati. Di bagian selanjutnya itu ada persetujuan Renville. Di sini ada konferensi meja bundar. Dan di sebelah sini itu terakhir ada konferensi meja bundar ditandatangani gitu. Dan di sini itu adalah miniatur dari kapal perang Amerika Serikat. Tanggal 17 Agustus. Nah, di sini tuh ada salah satu lukisan di mana keluarga pelukis dari Sudarso itu mengungsi ke daerah yang aman pada masa pertempuran di Yogyakarta. Dan ini adalah salah satu perobekan bendera Belanda yang dimana diganti dengan bendera merah putih. Di sini adalah bentuk miniatur dari gedung Joang 45. Oke guys, selanjutnya itu aku mau masuk ke ruangan mengenai sejarah masa tentara Jepang di Indonesia. Dan ini adalah salah satu ruangannya. Di sini ada pakaian tentara Jepang, terus di sini ada peninggalan-peninggalan Jepang lainnya. Di sini itu ada radio merek Philips. Dan ini kita udah masuk ke ruang pada masa Jepang. Agustus, itulah hari kemerdekaan. Dan ini ada salah satu miniatur lagi. Harus kita syukuri selalu. Dan ini adalah salah satu patung dari Muhammad Subarjo. Ini ada bentuk peninggalan-peninggalannya. Dan ini ada sejarah mengenai pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau singkatannya PETA yang dimana dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Dan ini adalah bentuk peninggalan-peninggalan dari tentara PETA ini. Nah, yang di bagian sini adalah salah satu bentuk atau wujud seragam dari tentara PETA. Nah, yang di bagian sini adalah samurai yang ia kenakan. Oke, selanjutnya itu aku masuk ke ruang seputar proklamasi. Jadi aku mau masuk ke dalam ruangan tersebut yang dimana menceritakan sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan setelah masuk dari ruangannya ini, di sini langsung disambut oleh sejarah mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Dan di sini ada penyusunan dalam naskah proklamasi. Dan yang terakhir itu di sini ada sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Ini adalah salah satu miniatur tentang rapat Rengas Dengklok. Dan selanjutnya itu ada miniatur mengenai sejarah perumusan teks proklamasi.
Dan di sini itu adalah salah satu apel pemuda Menteng 31. Dan ini tuh adalah salah satu gedung Joang 45 zaman dulu. Tanggal 17 Agustus itulah hari kemerdekaan kita. Harus kita syukuri selalu, cinta bangsa dan negara. Sing-singkan lengan baju kita, tunjukkan pada dunia. Ayo kita selalu bersama-sama. Oke, selanjutnya itu aku mau ke ruangan berikutnya, ada di depan sana. Nah, ruangan berikutnya itu ada ruangan penjelasan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau ruangannya sekarang itu adalah ruangan seputar proklamasi. Dan sekarang aku masuk ke ruangan proklamasinya. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada pertempuran Surabaya 10 November. Ini bentuk dokumentasi dari pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November. Nah, selanjutnya itu ada peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ini bentuk dokumentasinya. Nah, di sebelah sini itu ada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Nah, di sini itu ada agresi militer Belanda pertama. Ini bentuk dokumentasinya. Nah, di sebelah sininya itu ada markas rute perang gerilya. Di sini adalah rute dari pasukan Tentara Pelajar Indonesia atau TRIP. Dan di sini itu ada salah satu lukisan-lukisan di mana di sebelah sini itu ada lukisan bersiaga dalam ibadah, dan di mana prajurit sedang melakukan sholat di surau secara bergantian. Nah, yang di sebelah sini itu ada lukisan mengenai pertempuran di Contong, Surabaya. Ini tuh nanti bakalan aku kasih yang lebih jelas. Di sini diceritakan tentang pasukan TNI dan masyarakat Surabaya bertempur melawan tentara Belanda yang menggunakan tank baja dihadang terus dengan persenjataan yang dimana persenjataan Indonesia ini apa adanya. Jadi nggak sebanding gitu loh guys. Nah, ini adalah salah satu pertempuran di Contong, Surabaya. Tuh. Jadi tuh kayak kita diserang oleh Belanda, tapi Belanda itu lebih canggih senjatanya dibanding kita. Kita melawan senjata dari Belanda itu dengan senjata kita yang apa adanya. Nah, aku mau masuk ke ruangan selanjutnya nih guys. Tuh. Ada banyak banget yang bakalan kita jelajahin di ruangan ini. Ini itu adalah ruangan mengenai kisah hotel dari Menteng 31. Dan sebelum itu aku mau masuk ke ruangan yang dimana ada di depan persis mata aku. Dan ruangan ini adalah salah satu ruangan penyatuan masa kedaulatan RIS. Dan di dalam ruangan ini tuh ada banyak atau ada beberapa peninggalannya. Dan di sini itu ada meja jati, di sini itu ada kursi jati. Di sini itu ada salah satu tandu dari Jenderal Sudirman. Di sebelah sini itu ada pisau, ada pedang, terus juga di sini ada salah satu belati dari tentara. Dan di sebelah sini itu ada tempat minum atau botol minum tentara pada tahun 1910. Dan di bagian sini tuh ada sejarah-sejarahnya. Tanggal 17 Agustus itulah. Dan setelah itu aku mau ke luar ruangan ini. Kita eksplor lagi bagian dalam dari Joang 45 ini. Dan di bagian luarnya ini, di sebelah sini itu ada peninggalan-peninggalan yang dimana di sini ada belati, di sini ada tanda pangkat, di sini itu ada helm militer.
Dan di sebelah sini itu ada memorable seputar Vandenbos. Di sini ada tentang tanda pangkat Belanda, kaos kaki tentara, botol minum, selendang batik sutra, terus ada majalah, terus ada sarung pistol, skill at arms. Dan yang di belakang aku sekarang ini adalah salah satu lukisan dari Jenderal Sudirman bersama prajurit gerilya. Dan ini yang tadi aku bilang di awal tentang kisah Hotel Menteng 31. Ini ada kisahnya, dan ini itu ada salah satu bentuk dokumentasi lagi. Selalu bersama-sama membangun dan bela negara. Nah, setelah dari sini aku mau masuk ke ruangan di belakang aku ini, yang dimana ini adalah salah satu ruangan perjuangan menuju NKRI. Oke, kita masuk guys. Nah, di sini tuh ada peninggalan pakaian-pakaiannya, terus ada kain. Di sini juga ada bentuk jas yang dipakai zaman dulu. Cinta bangsa dan negara. Di sini itu ada perlengkapan makan dari militer. Ini itu adalah jas dari Ibu Asia Hussein, dan ini juga salah satu jas yang digunakan oleh Ibu Asia Hussein. Nah, di sini itu ada peti besi yang dimana difungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata, pistol, peluru, granat yang selalu dibawa ke medan perang pada tahun 1945 sampai 1949. Dan sekarang aku mau menelusuri lorong mengenai sejarah Hotel Menteng 31. Di sini tuh ada banyak sejarah-sejarahnya guys. Di sini juga ada Sing-singkan lengan baju kita, tunjukkan pada dunia. Ayo kita selalu bersama-sama membangun dan bela negara. Di sini udah mulai perkembangan fasilitas akomodasi di Indonesia. Di sini ada persebaran hotel-hotel di Batavia. Kemerdekaan kita harus kita syukuri selalu. Cinta bangsa dan negara. Sing-singkan lengan baju kita, tunjukkan pada dunia. Ayo kita selalu bersama-sama membangun dan bela negara. Tanggal 17 Agustus itu
Jadi ini tuh udah bagian akhir dari Museum Juang 45 dan ini udah selesai. Aku merekam sejarah di Museum Juang 45. Demi Bumi Pertiwi, Nih guys, di sini tuh udah ada pintu untuk di keluarnya. tempat ini kami pijakan kaki. Dan di sini kayak ada galeri-galerinya Tempat gitu. ini Dan aku mau keluar karena udah selesai. Dadah. dan pikiran. Dan di sini aku udah di bagian luar dari Juang 45. Nah, aku mau mengeksplor lagi karena di luar itu ada patung-patung kayak gini guys. Mengukir sejarah baru lewat tangan. Dan di sini tuh ada kereta kencana gitu ya. Lanjut di depan aku itu masih ada kayak patung-patung pahlawan gitu. Nah, di sini tuh ada bagian gudang. Guys. Di sini ada perpustakaan. Dan di sini masih lanjut ada patung. Untuk aktivitas hari ini, ku tak takut walau hidup harus sendiri. Dan oh my god. Dan menjadi nyata. Dan ini udah selesai sih guys. Cuma tuh di depan situ masih ada kayak peninggalan mobil lama gitu. Nanti aku bakalan ke sana. Dan sekarang aku mau ke mobil itu. Sejarah lewat karya cipta demi kemajuan bangsa. Terus semangat dan terus berjuang. Di sini tuh sekitar jam 1 kurang. Ini udah final dari Juang 45. Masih kayaknya sih. Tapi ini dia. Ini tuh mobil-mobilnya tuh guys. Dan ini bakalan aku lihat lebih dekat lagi. Belajar setiap hari, Nih. lakukan inovasi. Tuh kelihatan kan guys. Perjalanan ini takkan sia-sia. Terus di sini juga ada. Tuh. Adalah agen perubahan bangsa. Takkan menyerah, segala di tangan. Kita pelopori masa depan. Tapi ternyata tuh di depannya situ masih ada kayak patung-patung gitu. Dan di sebelah kanan aku itu juga ada patung-patung dari beberapa pahlawan. Dan aku bakalan nunjukin juga. Sebentar. Nah ini dia guys. Tuh. Tak pernah lelah dari sini demi harapan dan Tuh, impian. kan ada lagi guys. Kita selalu mungkin sejarah lewat karya cipta. Nah yang tadi ini tuh adalah pintu keluar dari Museum Juang 45. Dan aku mau ke depan karena di situ ada patung-patung lagi yang kayak di belakang ini. Dan sekarang aku langsung mau ke sana. Anginnya kenceng banget. Dan ini dia tuh guys. Kan ada lagi. Ini versi warna gold nih. Dan selesai. Dan di situ ada pintu kecil. Aku nggak tahu itu fungsi pintu kecilnya buat apa, tapi kayaknya buat keluar ya. Demi Bumi Pertiwi, kami berjanji di tempat ini kami pijakan kaki. Di tempat ini kami tumpahkan. Oke guys, mungkin segitu aja vlog dari aku. Dan di sini ada teman-teman aku, ada Mawar, ada Elsa, yang nemenin aku ke Juang 45 pada hari
Dan aku tuh seharusnya sama Saka, tapi Saka sakit. lewat Oke, mungkin segitu aja. Bye bye. Maaf ya guys.